kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dwi Elfrida Simanjuntak, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Batam dari Sekolah Dasar Negeri 014 Sagulung. Saat ini saya ingin mengadakan wawancara bersama rekan kerja saya. Saya bernama Ibu Dermawati Burregar, mengajar di kelas 4 SDN 014 Sagulung. Baik, kali ini saya ingin mengadakan wawancara untuk Ibu Dermawati berhubung dengan praktek coaching yang akan saya lakukan sebagai supervisi di sekolah. Baik Ibu Derma, terima kasih atas waktunya berbincang-bincang dengan saya untuk melakukan percakapan pra-observasi sebelum observasi kelas yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Ibu Derma, jadi tujuan supervisi yang akan saya lakukan nanti adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas nanti. Kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Di mana kita akan melihat atau saya sendiri akan melihat Ibu Derma ada persiapan di awal sebelum melaksanakan proses pembelajaran nantinya, sehingga Ibu Derma lebih siap dan percaya diri sehingga pembelajaran di kelas nantinya diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Baik, ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan kepada Ibu Derma. Yang pertama, Bu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam pembelajaran di kelas nanti? Baik Bu, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti, yang pertama peserta didik itu mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menuliskan laporan sederhana tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya secara sistematis dan benar. Baik Ibu Derma, berarti dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu kembangkan dalam kelas ada 3 ya Bu ya, yaitu yang pertama tadi peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan, dan yang kedua mengidentifikasi fungsi bagian dari tumbuhan, dan yang terakhir itu adalah peserta didik mampu menulis laporan sederhana tentang fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Baik Ibu Derma. Ya, dan yang kedua Bu Derma, ada sedikit pertanyaan lagi. Apa aspek pengembangan yang akan Ibu kembangkan nanti di dalam pembelajaran? Ya Bu, aspek yang ingin saya kembangkan yang pertama dalam bidang pengetahuan, yaitu menambah pengetahuan anak tentang fungsi-fungsi bagian tumbuhan. Yang kedua, mengenai keterampilannya, yaitu peserta didik mampu untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Baik Ibu Derma. Baik Bu Derma, Ibu mau cerita apa ya Bu Derma? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, murid-murid saya juga mengerjakan tugas hanya hampir 50% saja Bu. Oh, jadi menurut Derma nih, apa yang Ibu Derma harapkan dari obrolan kita di pagi hari ini? Saya mengharapkan solusi dari permasalahan yang tentang antusias murid-murid yang saya ajar Bu. Menurut Bu Derma nih, hal apa saja yang membuat anak-anak di dalam kelas itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran bersama Ibu? Baik Bu, kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias, yang pertama karena pembelajarannya sedikit membosankan, terus terlalu monoton. Saya juga dominan untuk berbicara di dalam kelas, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya memberikan kesempatan buat murid yang untuk berpendapat itu kurang banyak dan kurang aktif berbicara dalam pembelajaran. Oh, begitu ya Bu Derma. Dari cerita Ibu nih, kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya Bu, murid-murid saya menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan juga tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu Derma ya. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu di dalam kelas itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid, kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, lalu anak itu harus diadakan ice briefing dalam kelas ataupun game supaya pembelajaran itu lebih menarik.
Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas tadi, Bu Derma? Kemungkinan Bu, karena tugasnya mungkin terlalu banyak atau terlalu banyak berisi pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam atau yang mengasihkan, Bu. Oh begitu, kalau boleh tahu nih Bu Derma, Ibu menggunakan sumber belajar di kelas itu apa saja, Bu Derma? Yang saya biasa gunakan itu hanya buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Adakah sumber lain yang Ibu gunakan selain buku teks yang dari perpustakaan? Saya pikir banyak sih Bu ya sumber belajar, misalnya seperti YouTube atau artikel di blog, tulisan-tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang tren saat ini seperti TikTok ataupun Reel yang ada di Instagram, Bu. Nah itu betul sekali ya Bu Derma, kalau kita lihat memang semaraknya media sosial ini, saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar tersebut seperti Ibu sebutkan tadi, mungkin akan membuat anak antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang nih, apa sih rencana Ibu Derma untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi dalam kelas? Yang pertama, saya ingin merancang pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber media pembelajaran, contohnya seperti YouTube dan TikTok. Kemudian saya juga akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian juga bentuk tugasnya sesuai minat dan bakat dari anak-anak saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid saya tidak dipaksa, tetapi mereka memang ingin mengerjakan tugasnya, misalnya dalam bentuk drama, lagu, puisi, pantun ataupun laporan digital. Wah bagus sekali ya Bu Derma. Rencana Ibu Derma itu mudah-mudahan berhasil ya Bu Derma ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu laksanakan ke depannya? Ya, saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan media belajar untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan juga saya akan membuat murid-murid saya dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya. Wah bagus sekali ya Bu Derma, dari komitmen Ibu saya sangat mendukung ya Bu Derma. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Ibu harapkan. Di kemudian hari jika ada waktu kita berbincang lagi, saya bisa mendengarkan hasil apa yang sudah Ibu Derma lakukan dalam kelas sehingga anak-anak antusias dalam belajar. Tetap semangat ya Bu Derma. Selamat siang. Baik, terima kasih ya Bu Dwi atas waktunya untuk bisa sharing. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang Bu Derma. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, coba dulu diperhatikan siapa temannya yang tidak masuk. Kenapa si Pauji tidak masuk? Kalian nih kenapa tidak masuk?
mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Dan yang terakhir, kita bisa menyebutkan fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Ayo. Karena tumbuhan itu penting bagi manusia. Supaya kita juga mengetahui apa saja bagian-bagian dari tumbuhan. Oke. Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar yang dibuat. Ini adalah gambar tanah longsor. Kira-kira apa penyebab bisa terjadinya tanah longsor? Karena hutannya sudah gundul. Kenapa bisa gundul? Karena sudah ditebang oleh manusia. Ditebang dengan serakah. Ya, kalau ditebang. Coba perhatikan gambar tumbuhan itu. Gambar tumbuhan ini terdiri dari apa saja bagiannya? Di bawah. Oke. Terdiri dari akar, batang, daun, kemudian bunga, buah, dan biji. Nah, itulah bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan. Membagikan lembar kerja kalian atau LKPD yang akan kalian kerjakan berkelompok. Ini nanti kalian isi ya. Ini diisi ya, diisi apa fungsinya disebutkan ya, ditulis ya. Diskusikan secara kelompok, diskusikan. 5. Ini tanda tanya berarti ini apa? Lihat di sini nilainya, di sini jawabannya. Kiri hubungkan dia mana fungsinya, coba. Paham? Ini kalian diskusikan dulu. Ini diisi. Ini kan apa namanya? Di sini ada pilihannya. Di sini kan. Lalu yang ini hubungkan fungsinya. Misalnya bunga, apa fungsinya? Tarik ke bunga. Apa fungsi bunga? Apa di sini? Masih ingat kan fungsi bunga? Masih kan? Kelompok aja. Satu aja di sini. Diskusi, kasih tahu jawabannya. Ya. Oh, cukup. Baru aku kasih presiden. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Luar biasa ya. Teman-teman, hasil kelompok kami adalah menyerap air dan nutrisi, mengalirkan air ke seluruh bagian tumbuhan, Fungsi daun, fotosintesis tumbuhan, fungsi bunga, alat ruang biakan dan tumbuhan, tempat menyiram cadangan makanan. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagian E. Sama-sama sebut
untuk anak-anak ini semuanya, kita lanjutkan pelajaran kita besok. Selamat pagi semuanya. Oke. Baik, selamat siang Ibu Derma. Selamat siang Ibu. Wah, tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Bagaimana perasaan Ibu Derma terkait kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung tadi? Ya Bu, karena belum terbiasa seperti ini, tapi menurut saya semuanya berjalan dengan baik Bu. Wah, bagus ya Bu Derma ya. Syukurlah kalau sudah berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Nah, bisa Ibu ceritakan sedikit kembali tentang area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan tadi waktu kita di dalam kelas? Apakah ada langkah-langkah atau tahapan yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran di kelas tadi? Oke baik Bu, tahapan yang sudah saya lakukan yaitu membuat perangkat pembelajaran, kemudian mengembangkan kerangka pembelajaran itu dalam bentuk pengetahuan. Misalnya tadi saya sudah memberikan materi, terus leluasa mereka untuk mencari informasinya dan membagikan mereka dalam beberapa kelompok, lalu mengajak siswa untuk melakukan presentasi di depan. Wah, luar biasa Bu ya tahapan yang sudah Ibu laksanakan di dalam kelas tadi. Baik Ibu Derma, sejauh mana area pengembangan yang Ibu Derma laksanakan tadi? Sudah berhasilkah yang sudah Ibu laksanakan di dalam kelas tadi? Menurut saya semuanya sudah dilakukan dengan baik, tapi ya tetap masih ada kekurangannya Bu. Iya. Adakah hambatan atau kendala yang Ibu Derma alami tadi selama pembelajaran berlangsung? Iya Bu, hambatan yang saya temukan masih adanya siswa yang masih kurang aktif dalam kegiatan belajar kelompoknya Bu. Oh, berarti tadi ada siswa di dalam kelompok itu yang masih kurang aktif ya Ibu Derma ya. Baik Ibu Derma, tadi Ibu katakan ada siswa yang kurang aktif. Mengapa, menurut Ibu Derma, mengapa bisa anak itu tidak aktif dalam belajar kelompok tadi ya Ibu Derma? Bisa kemungkinan karena dalam satu kelompok itu jumlah siswanya sekitar ada 6-7 siswa. Mungkin jumlah siswanya terlalu banyak sehingga anak itu masih kurang aktif dalam belajar, ada yang saling ngobrol seperti itu Bu. Oh, berarti tadi Ibu Derma lihat anak itu ngobrol ya nih. Apakah ada langkah setidaknya kita tadi dari anak yang kurang aktif ini, apakah ada langkah-langkah yang akan Ibu Derma lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya Bu, mungkin kedepannya saya akan membagikan jumlah kelompoknya lebih sedikit, misalnya antara 3 atau sampai 5 orang dalam satu kelompok Bu, sehingga belajarnya bisa lebih aktif. Baik Ibu Derma, terima kasih Ibu Derma atas waktu Ibu di sesi pasca observasi yang saya lakukan. Semoga pembelajaran yang Ibu Derma lakukan ke depannya semakin meningkat, semakin bagus lagi, dan Ibu Derma juga semangat dalam melaksanakan tugasnya. Terima kasih Bu Derma. Sama-sama Ibu.